Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita semuanya akan mempelajari tentang struktur dan unsur bahasa teks deskripsi bersama Ustazah Nurul Hidayah. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan pada kesempatan kali ini, pertama, kalian diharapkan tahu mampu menelaah struktur teks deskripsi. Yang kedua, kalian dapat menelaah unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa membuat teks deskripsi dengan memerhatikan struktur dan unsur bahasa dari teks deskripsi. Yang pertama, kita akan belajar struktur teks deskripsi. Yang pertama, namanya identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Nah, identifikasi itu bagian awal yang berisi identitas objek yang akan dijelaskan. Kemarin kita sudah tahu ya, ciri objek dari teks deskripsi, objeknya itu satu. Ya, dan nanti isinya itu akan detail sekali. Nah, di sini pertama, kalau kalian mau menuliskan teks deskripsi, kalian jelaskan di bagian awal tentang identitas dari objek yang akan dijelaskan. Yang kedua, deskripsi bagian. Ya, bagian berikutnya, paragraf berikutnya menjelaskan secara detail, secara rinci tentang objek. Kalau misalkan orang, objeknya orang, ya sifatnya, ya ciri fisiknya, kemudian bisa kebiasaannya dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagian yang ketiga setelah deskripsi bagian adalah simpulan. Simpulan itu kesan umum. Oh iya, setelah dijelaskan itu berarti kesimpulannya orang itu bagaimana? Atau setelah dijelaskan secara rinci tempat yang dijelaskan itu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Oke, anak-anak, ini Ustazah sajikan contoh teks deskripsi berjudul Parangtritis nan Indah. Kalian baca dulu ya, baca dan pahami teks tersebut. Setiap paragraf menandakan bagian tersendiri dari teks deskripsi. Silakan dibaca dulu. Nah, sekarang kita telaah teks tadi. Parangtritis nan Indah itu per struktur atau bagiannya. Ya. Yang pertama, paragraf 1. Namanya identifikasi. Di situ menjelaskan apa saja sih di situ? Ya. Oh, nama objeknya yaitu Pantai Parangtritis. Letaknya, letaknya ada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian gambaran umum objek, itu salah ya, ketikanya objek. Pantai Parangtritis itu sangat indah. Gitu. Yang kedua, namanya di paragraf 2 dan 3, jadi nggak mesti ya satu paragraf satu bagian, nggak mesti. Bisa satu bagian itu ada satu paragraf, bisa lebih. Nah, ini bagian kedua namanya deskripsi bagian, itu ternyata ada 2 paragraf. Di situ menjelaskan secara rinci banget keindahan Pantai Parangtritis itu dari segi apanya. Oh, ternyata dari segi tebingnya, kemudian batu karangnya, kemudian buih-buih pantainya, ya, gradasi itu air
subuhnya, kemudian bisa juga dari sunsetnya. Sunset itu apa sih? Matahari terbenam. Ya, di situ dijelaskan bagaimana keindahannya. Bagiannya namanya simpulan atau kesan. Nah, bagian ini sebetulnya boleh ada, boleh juga tidak. Nah, kebetulan di sini ada. Jadi simpulan itu menjelaskan kesan kita secara keseluruhan. Di situ, di paragraf itu, paragraf keempat, menjelaskan kesan yang diperoleh ya setelah melihat pantai Parangtritis. Oh, ternyata pantainya sangat indah. Nah, karena keindahannya, pantai itu banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, kalau kita tadi sudah belajar tentang struktur teks deskripsi, ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Sekarang kita beralih ke unsur bahasanya ya. Unsur bahasa teks deskripsi ada 6 ya. Jadi aspek kebahasaan yang harus ada dalam teks deskripsi itu ada. Nah, yang pertama ada rujukan kata. Rujukan kata itu kata yang merujuk pada kata lain, ya, yang ada kaitannya. Ya, misal kata rujukan itu contohnya bisa ini, bisa itu, kemudian bisa yang lain sebagainya. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu kata dasar yang diberi imbuhan. Bisa diberi awalan, akhiran, atau sisipan. Contohnya misal ada kata menari. Menari itu berasal dari kata dasar dari dikasih awalan me. Nah, jadi di teks deskripsi ada banyak kata berimbuhan yang dipakai. Kemudian yang ketiga ada konjungsi atau kata hubung. Ya, kata hubung itu satu kata yang fungsinya menghubungkan kata satu dengan kata yang lain. Bisa dalam satu kalimat, bisa dalam antar kalimat. Contohnya kata hubung itu dan, ya. Ibu membeli sayur dan lauk. Nah, dan di situ fungsinya adalah konjungsi namanya. Oke. Yang keempat adalah kelompok kata atau dikenal dengan frasa. Contoh kelompok kata ya itu sapu tangan atau dan tak benda. Nah, kelompok kata itu apa sih? Kelompok kata itu gabungan dari 2 kata atau lebih tapi mengacu pada satu makna. Gitu ya. Sapu tangan bukan sapu dan tangan, tapi sapu tangan itu bisa kayak lap gitu ya. Oke.